Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifandi Dinata, NIM D1B1200085. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Lakarimuna MSc AGR selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Laude Sapuan MP selaku pembimbing 2. Dan yang saya hormati Ibu Waude Siti Anima Hisein SPMP selaku dosen mata kuliah seminar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengaruh Kombinasi Pupuk Kandang Ayam dan Pupuk Kandang Sapi terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Pakcoy. Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa pakcoy merupakan tanaman sayuran yang banyak digemari. Pakcoy adalah jenis sayuran yang tingkat pertumbuhannya relatif cepat sehingga memiliki prospek cerah untuk dibudidayakan. Pakcoy sendiri mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B, C, E, dan K yang bermanfaat bagi kesehatan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut menjadikan sayur pakcoy terus mengalami peningkatan. Tingkat konsumsi pakcoy per kapita di Indonesia pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,054 kg per kapita dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,534 kg per kapita. Permintaan pakcoy meningkat belum diiringi dengan produksi pakcoy itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2022, produksi pakcoy di Indonesia mencapai 760.608 ton dan di Sulawesi Tenggara mencapai 1.445 ton. Dan pada tahun 2021, produksi pakcoy di Indonesia mencapai 27.467 ton dan di Sulawesi Tenggara mencapai 1.191 ton. Tingkat kesuburan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman pakcoy. Seperti yang kita ketahui bahwa di Sulawesi Tenggara adalah tanahnya relatif tanah ultisol yang sangat memerlukan peranan dari pupuk organik. Adapun pupuk organik yang dapat digunakan adalah pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi. Dengan penambahan pupuk organik tidak hanya sebagai sumber nutrisi tetapi juga untuk meningkatkan kualitas fisik dan biologis tanah yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan tanaman. Diharapkan dengan kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi dapat memberikan pengaruh yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. Namun, beberapa takaran yang diaplikasikan belum diketahui. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemberian berbagai kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. Yang kedua, perlakuan kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi manakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy? Tujuan dan kegunaan. Yang pertama adalah untuk mempelajari pengaruh kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. Yang kedua, untuk mempelajari kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi mana yang berpengaruh lebih baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy. Kegunaan penelitian ini yaitu agar dapat 1. Sebagai sumber informasi mengenai perlakuan yang optimal dalam pemberian kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman pakcoy. Yang kedua, sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang sejalan dengan penelitian ini. Kita masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama, morfologi pakcoy. Pakcoy merupakan tanaman sayuran yang masuk ke dalam famili Brassicaceae yang berasal dari Cina yang dibudidayakan setelah abad ke-5 di Cina Selatan, Cina Pusat, serta Taiwan.
Yang kedua adalah syarat tumbuh tanaman pakcoy. Yang pertama adalah iklim. Kondisi iklim yang dapat ditanami tanaman pakcoy adalah bersuhu 16-30 derajat Celcius, berkelembaban 80-90%, serta intensitas cahaya matahari 10-12 jam. Adapun curah hujan untuk pembudidayaan tanaman pakcoy adalah 1000-1500 mm per tahun. Yang kedua adalah tanah. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman pakcoy adalah tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik, serta derajat kemasaman pH tanah yang optimum untuk pertumbuhannya 6-7. Pupuk kandang ayam. Kotoran ayam merupakan bahan organik yang banyak digunakan sebagai pupuk organik yang memberikan pengaruh terhadap ketersediaan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah yang sangat kekurangan unsur hara organik serta dapat menyuburkan tanaman. Hasil penelitian Tupaila et al. Menyatakan bahwa kandungan unsur hara pada pupuk kandang meliputi unsur hara makro dan mikro. Pada kotoran ayam terdiri dari unsur hara N, P, K, kalsium, dan magnesium. Sedangkan penelitian Susilowati menyatakan bahwa kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara N, P, K, dan kadar air. Pupuk kandang sapi. Pupuk kandang sapi dapat memberikan beberapa manfaat bagi tanaman, yaitu menyediakan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman, menggemburkan tanah dan memperbaiki tekstur dan struktur tanah, meningkatkan porositas tanah, aerasi dan komposisi mikroorganisme tanah, memudahkan pertumbuhan dan perkembangan akar, daya serap air yang lebih lama pada tanah. Berdasarkan penelitian Sutejo 2010 menyatakan, kandungan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kandang sapi adalah nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Berdasarkan penelitian Surata 2009 menyatakan bahwa kandungan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kandang sapi adalah nitrogen, fosfor, kalium. Kerangka pikir. Produksi tanaman pakcoy di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, masih tergolong rendah. Namun, tingkat konsumsi masyarakat terus meningkat. Salah satu penyebabnya yaitu rendahnya tingkat kesuburan tanah, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan unsur hara untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat kesuburan tanah yaitu mengaplikasikan pupuk organik. Jenis pupuk organik yang dapat digunakan yaitu pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi. Penggunaan pupuk kandang merupakan sumber yang baik bagi unsur hara makro dan mikro yang mampu meningkatkan kesuburan tanah serta menjadi substrat bagi mikroorganisme tanah dan meningkatkan aktivitas mikroba sehingga lebih cepat terdekomposisi dan melepaskan hara. Dengan penggunaan jenis pupuk kandang dan kombinasi yang berbeda, akan diketahui adanya perbedaan peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas tanaman pakcoy. Hipotesis. Yang pertama adalah terdapat pengaruh kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil pakcoy. Yang kedua, terdapat minimal satu perlakuan kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi yang berpengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil pakcoy. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Penelitian ini akan dilaksanakan di Jalan Balai Kota 1, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan Laboratorium Unit Agronomi Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Februari 2023. Bahan dan alat. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah benih pakcoy, polybag ukuran 30 cm x 30 cm, tanah, pupuk kandang ayam, dan pupuk kandang sapi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, meteran, parang, karung, jangka sorong, mistar, timbangan analitik, pisau, gunting, zipper pack, label penanda, kamera, dan alat tulis menulis. Prosedur penelitian. Yang pertama adalah penyiapan alat dan bahan, persiapan media tanam, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Rancangan penelitian.
Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok rak satu faktor dengan perlakuan kombinasi pupuk kandang ayam dan pupuk kandang sapi yang terdiri atas perlakuan tanah 100% ditambah pupuk kandang sapi 0 ton per hektar ditambah pupuk kandang ayam 0 ton per hektar. K0. Tanah ditambah pupuk kandang sapi 20 ton per hektar ditambah pupuk kandang ayam 0 ton per hektar. K1. Tanah ditambah pupuk kandang ayam 20 ton per hektar ditambah pupuk kandang sapi 0 ton per hektar. K2. Tanah ditambah pupuk kandang sapi 10 ton per hektar ditambah pupuk kandang ayam 10 ton per hektar. K3. Tanah ditambah pupuk kandang ayam 15 ton per hektar ditambah pupuk kandang sapi 5 ton per hektar. K4. Tanah ditambah pupuk kandang sapi 5 ton per hektar ditambah pupuk kandang ayam 15 ton per hektar. K5. Masing-masing perlakuan ditempatkan dalam 3 kelompok sehingga seluruhnya terdapat 18 unit perlakuan. Masing-masing unit perlakuan terdiri dari 4 bibit sehingga secara keseluruhan terdapat 72 polybag. Denah penelitian disajikan pada lampiran 2. Variabel pengamatan. Pertumbuhan. Yang pertama adalah tinggi tanaman cm, jumlah daun helai, panjang daun cm, lebar daun cm, luas daun cm pangkat 2. Hasil. Berat basah tanaman gram, berat kering akar gram, berat kering tanaman gram. Analisis data. Data pada penelitian akan dianalisis dengan menggunakan sidik ragam. Data penelitian yang sudah dianalisis apabila terdapat pengamatan yang menunjukkan pengaruh nyata atau sangat nyata maka akan dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur BNJ taraf kepercayaan 95%. Berikut saya lampirkan denah penelitian di lapangan. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.